Oke, welcome back to my YouTube channel ya guys ya. Ketemu lagi dengan gue Bang Astum. Kali ini kita akan menonton pertandingan di lower bracket RRQ versus Falcon ya guys ya. Kalau kalah RRQ tereliminasi. Mudah-mudahan RRQ bisa menang ya hari ini ya guys ya. Gue bela-belain kagak Jumatan cok. Parah bet ini main jam 11 anjir mau Jumatan. Parah bet gue. Oke ya guys ya. Pertandingan masih belum dimulai. Ternyata ya guys ya masih ini ya guys ya. Guys ya, bahaya sekali guys ya kalau sekarang kalah tuh RRQ tereliminasi. Kita kemarin walau lawan Blacklist kalah cok 3-2. Semoga RRQ grafiknya bener ya guys ya. Lawan Blacklist tuh agak kecewa sama grafiknya cok. Wah, udahlah. Dan Onyx juga hari ini main di lower bracket juga. Gila, tim Indonesia di lower bracket semua. Hari ini tuh banyak pertandingan seru cok. Ada Blacklist lawan ini, Blacklist lawan Echo. Terus di ini Onyx lawan TP The Valley lawan The Valley. Masih lama ya guys ya, masih belum dimulai. Kita perbesar suaranya ya guys ya. Untuk Naomi, cowok ini kalau Rom sih pertandingan ini Kaja ya. penentuan, kalau kalah udah tereliminasi. Assassin juga kayak match up ketemu Kaja sih susah ya, dia susah untuk masuk gitu. Oke, Assassin bakal susah masuk ketemu Kaja. Dan untuk sekarang kalau kita ngomongin soal Falcon tempo, memang mereka ini bisa dibilang tim yang paling mirip kali ya temponya dengan beberapa tim yang ada di upper bracket sekarang. Karena memang tempo mereka habis dapat objektif, lanjut invasi jungle, lanjut coba buat main yang lebih dapetin banyak kill, lebih dapetin banyak keuntungan. Dan satu lagi nih coach, prediksi coach Chico terhadap match best of 5 kita kali ini, RRQ Hoshi atau Falcon? Kebetulan lower bracket. Gedein resolusinya gedein Aku kali ya. sih lebih feel ke RRQ. RRQ. Dengan skor 3-2. 3-2. Ya, tipis lah. Wah, 3-2 dari Coach Chico menuju kepada RRQ Hoshi. Teman-teman juga bisa langsung berikan dukungan kepada RRQ Hoshi karena mereka sedang membutuhkan dukungan kalian. Apalagi mereka sedang berada di lower bracket, tidak ada lagi nyawa tambahan. Bisa. Dan terakhir juga nih Coach, kalau bisa dibilang kira-kira main sabar, yuk, apa main agresif? Agresif sih. Agresif. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Statement bold penutupan yang sangat luar biasa dari Coach Chico. Kalau begitu sesaat lagi kita akan bersiap-siap untuk menuju kepada draft pick apakah yang tadi sempat dimention sama Coach Chico dan aku di sini di saat Indonesia akan muncul di banning phase atau bahkan di pick phase. Kalau begitu langsung saja kita berikan kepada para caster yang sudah siap-siap karena draft pick sesaat lagi akan dimulai. Coach Chico, terima kasih banyak atas waktunya. Dan buat teman-teman, jangan lupa saatnya Indonesia. Alright, terima kasih banyak Profesor KB dan juga Coach Chico. Padahal ya, aku tuh nungguin banget Profesor KB sama Coach Chico ngedraft, ngobrolin tentang draft secara bersamaan. Masa kalian aja nge-caster sampai gamenya? Oh, caster kita dong. Oh, gitu Karena ya? kan mereka itu adalah, KB itu mantan coach. Iya. Nah, sedangkan Coach Chico masih sedang menjadi coach di Liga Profesional kita, Betul. MPL, tapi tak berlama-lama.
Indonesia kali ini akan memulai pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu di drafting phase di lower bracket RRQC versus Falcon Esports. Iya, Best of 5 series dan kalau kita melihat tadi ya menonton wawancara antara Profesor KB dan juga Coach Chico, ada beberapa hero yang memang udah diprediksi seperti One, Joy, dan juga Frederian yang cukup dikhawatirkan dari teman-teman Falcon. Dan kalau kita lihat K2 Victory-nya juga, ini Justin ketika menggunakan Valentina akan cukup berbahaya. Dan untuk sejauh ini sebenarnya dari RQ langsung akan mengamankan Faramis bersama seorang Kadita. Yang dipermasalahkan adalah permainan Falcon yang cukup agresif sekarang. Yeah. Kita tahu. Oke guys ya, kita udah di sesi Rapik dan RRQ Beberapa belakangan ini ngeband Paramis sama dengan ini sama Kadita. Di Falcon ada One sama Kari di band Indonesia. Kadita kemarin dari RRQ yang mungkin jarang banget keluar oleh tim RRQ Kaditanya. Oke, Kaja kita tahu Finn sering banget dengan Kajanya. Yes. Tapi Kadita diklaim salah satu sosok yang cukup jarang. Iya, iya. Pick yang cukup menarik menurut aku, dan bahkan itu adalah salah satu pick deny untuk para pemainan tim yang cukup agresif. Betul, dan untuk saat ini Falcon respect pastinya ya menuju ke arah seorang Skylar dengan adanya Kari dan juga One dua gold laner yang memang masih menjadi prioritas. Priority pick gak cuma dari tim Falcon ataupun RRQ, tapi banyak banget nih tim-tim yang udah bertanding di M4 stage kita. Dengan adanya Kari ini akan sangat merepotkan, apalagi gak cuma dengan true damage yang dia bisa berikan. Banyak nih hero-hero yang bisa langsung ke meltdown ketika Kari terlepas. Dan Kaja yang baru aja Bang Ojo omongin juga, ini langsung dieliminasi begitu saja, dan berarti RRQ akan melakukan pertukaran. Hero seperti apa yang nantinya bakal menjadi first pick dari RRQ? Dan dengan adanya pergerakan yang pasti. terbuka antara seorang Glue, ini potensial yang sangat besar didapatkan oleh R7 dengan adanya Glue. Ya. Tapi Kalau jangan Glue. lupakan Yellow Face dengan adanya sebuah laku-laku yang bisa mengacak-acak backline dari tim RRQC. Karena kemungkinan besar dari Glue di seorang Skylar ini akan menggunakan salah satu hero signature-nya, yaitu Beatrix yang terbuka dengan sangat bebas. Kita nggak ada yang menutup Iya, Cok. Yep. karena bebas Dapet tuh Blue. Blue untuk seorang Blue, R7 Pak, Cok. sangatlah terbuka, sangat Blue bebas R7. melihat permainan dari tim Falcon yang tidak bisa menghajar backline para pemain dari tim. Oh Joy, Cok. Mantap dah, Joy R7. Gila keren sih. Joy Sebenarnya R7 kemarin dulu. aku juga melihat Joy, walaupun win rate tidak terlalu baik yang berada di MPL dan juga di M4, M4, huh? Ini tapi ngambil Blue pasti. ini masih menjadi salah satu hero yang bermasalah sekali, dan tanpa panjang pikir Ya. mereka sudah amankan. Tapi di sisi sebaliknya kita udah melihat sekali dengan adanya Freddy for jungler. Ya, Frederian lagi-lagi diamankan bersama seorang Blue. Lapu-lapu kalau kita tahu sendiri sebagai menjadi salah satu most picks ya dari tim Falcon. Tapi kalau balik lagi ngomongin ke arah seorang Joy, ini di hari kemarin ketika kita menyaksikan pertandingan dari RRQ, Joy ini loh yang benar-benar ngasih perubahan gitu di yang tadinya kondisinya terpressure, malahan kali ini Joy-nya yang bisa memberikan satu penyelamatan. Dan untuk seorang Boncan nih memberikan sedikit quote, katanya ini sebenarnya udah cukup susah ya untuk menghadapi RRQ, dan udah dengan strategi yang berbeda juga karena ditambah lagi dengan adanya Coach Arcadia. Jadi banyak banget improve yang katanya terjadi nih untuk tim RRQ. Alright, tapi kalau sebelum kita lanjutin ngobrolin draft pick, kita langsung sambut dulu profesor kita yang sudah muncul dari langit. Halo profesor. Ya, halo, selamat Wey. pagi semuanya. Pagi. Siang. Dan Padahal aku tadi Grok. nunggu loh kamu ngedraft ngomongin draft di sana sama Coach Chico. Grup Iya PN. nggak, maksudnya sambil ngedraft ini. Wow. Grup PN. Terakhir saya di briefing dilempar pas draft malah. Play. Luno play. Makanya. Mantap sih, justru soalnya itu yang kita pada tunggu. keras-keras. Nah, terima kasih Mbak Arab ya. Jadi selesai ini, gue berharap tadi sama Nevin, Iya. lo ngobrolin dulu kan karena kalian sama-sama coach. Iya. Jadi pemikirannya tuh bisa enak kan tektokan. Insight-nya lebih banyak. Iya, lebih banyak. Nah, abis itu baru nge-caster kita. Wow. Saya coach apa ya? Coach lumba-lumba kali ya, Pak ya? Itu baru teman. Ya, dikerjain. Kenapa Oh, dia banyak. ACC, Bapak produser? Ya, karena ini Valentin. ngomongin draft sesama coach tuh beda. Benar, kita jadi bisa lebih tahu nih POV dari tim lain tuh kayak gimana Tapi sebenarnya. Falcon ngepick Valentin. Tuh kan. Kenapa bahas sejarah ya? Ever. Ever. Ya enggak, maksudnya kan pemikiran coach tuh berbeda. Dan kita bakal langsung balik lagi ke draft kali ini. Profesor KB. Hadir. Ini benar-benar cukup menarik melihat RRQ, kita tahu dengan permainan agresif ya, tapi mereka telah mengamankan dua hero ofensif. Oke, Joy sebenarnya juga hero ofensif dan juga bisa ke arah backline secara langsung. Ya. Cuma problematikanya adalah di sini mereka
sedikit kekurangan sumber daya dari damage per second ya. Iya, ini kalau ngomongin soal Lunox pun sekalinya nanti akan ada di area Goldland. Menurutku pick yang harus diperhatikan bisa adalah jadi bagaimana sih pick untuk Lunox mid lane Skylar nanti. anjir. Kita belum tahu apakah Patrick anjir. tidak akan ada permainan marksman dari Tidak. RRQ Hoshi karena permainan agresif bisa saja menjadi sebuah opsi untuk di game kali ini. Melihat ada Grok, terus juga mungkin melihat akan ada hero assassin daripada Albert nantinya. Hal ini yang mungkin bisa menjadi pertanda bahwa Lunox dan Joy dengan 2 magical damage, yang satu off damage, yang satu burst damage, ini sudah cukup untuk mengisi bagaimana lini damager dari masing-masing magical damage-nya. Ya, dengan fleksibelnya seorang Lunox dan juga kali ini masih ada kemungkinan marksman bisa dibawa oleh seorang Skylar, maka dari itu Bertisnya Bagusan di ban. ini. Dan juga begitu pula untuk Bagusan seorang Albert. Cloud yang nggak mau ada di tangan dari seorang Sipex. Kita udah ngeliat juga Skylar di potensial pemain dari tim Falcon ini, Sipex, yang benar-benar mengerikan dari segi positioning dan kalkulasi damage-nya. Tapi bergeser lagi karena kali ini udah ada Harit juga dan Hayabusa nih yang di-ban oleh tim Falcon. Ya wajar sih Hayabusa di ban karena balik lagi di sini Albert belum memegang hero powernya juga. Masih ada beberapa hero sebenarnya yang terlepas Link dan juga Natalia. Jujur aku lebih takut kalau last picknya Natalia dan Albert ngepick Link, karena itu bakal counter banget dan bisa jadi Linknya tidak akan semaksimal itu ketika nanti mengincar ke arah tengah-tengah team fight. Tapi kalau misalkan mengincar ke arah backline-nya pun di sini belum ada dari teman-teman Falcon dan mereka sangat kuat sekali di lini depan, terutama Fredrin dengan pick rate yang tadi sempat di coach Chico bahas juga. Berlin hyper tak. Ini bakal cukup berbahaya, tambah lagi dengan adanya Glue sendiri ya, sustain yang benar-benar benar-benar bisa tahan badan di bagian depan dan juga zoning out yang begitu baik. Tapi udah terlihat adanya Shadow Pick di sana yang langsung diamankan oleh seorang Sipex Clean. Yang kali ini mereka putuskan untuk dibawa ke dalam gamenya. It's okay, no problem. It's okay. Karena mungkin masih ada satu hero yang udah sering digunakan di F1, Iya. Brody. 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 Oh iya. Brody. Sis dong. Oh, Kan sorry. cewek. Oke, sorry sih. Nih, karena Brody, Brody, si Brody, bro, dia bisa bro, untuk menghantam game. Dia punya range untuk landing pass terhadap seorang Clean. Bahkan potensial ketika ada Glue yang mencoba mengejar dia masih bisa punya skill escape. Ya kan, masih punya skill escape walaupun bukan untuk kabur escape-nya ya. Setidaknya sumpah. menutup pergerakan dari Glue-nya. Setidaknya dia punya salah satu hero yang sustain dalam 4 hero yang akan dia lawan nantinya. Tapi balik lagi, Melissa Martis, ternyata masih menjadi pilihan untuk seorang Skylar. Martis, Melihat permainan kemarin dengan ada Skylar. Benny Guilty, kalau menurut aku Boys, di game antara Echo dan juga bisa Onyx, cok. positioning Benny Guilty Bener berarti Clay ini benar-benar sampai bahkan Lunok. menurut aku agak cukup di luar nalar. Iya, iya benar. Biasanya mereka positioning deh itu ini nih Vin, kayak dia nggak akan jauh sama timnya. Iya. Ini beda, dia kabur ke belakang, ditinggalin timnya, tim fight Iya. biarin sampai bahkan Onyxnya harus punya effort lebih untuk mengejar ke arah backline. Tapi entah kenapa ya, jujur kalau ngomongin draft dan juga bagaimana pemilihan hero, dari awal Falcon melakukan draft, aku tuh bukan fokus sama draft, Tetenya Tapi coachnya kenapa? mirip sama tuh Cassius si dari Alter Ego. Lunok anjir. Iya benar juga Ilyas. Yas. Bukan Lebih Ilyas dari dong sini. Pak. Nah tuh, ini. Tuh, Nah, lihat yang kiri. jenggotnya, rambutnya, Tingginya. ya ampun. Itu namanya salpok. Sorry ya teman-teman. Salah gapok. Karena gini, Salah aku fokus. mungkin lebih fokus sama Franco-nya barusan karena yang bagus banget dari mana. Dan ini akan membuka skema permainan baru bahwa early game aggression bisa menjadi Bus. sebuah jawaban. Blacklist cok. Apalagi ketika berhadapan dengan Fredrin. Namun, ini juga bisa jadi PR karena Fredrin mau bagaimanapun dia punya energy eruption. Yo Alright, bisa, dimana yo ketika bisa, nanti yo. tauntnya connect, itu bisa dimanfaatkan sekali untuk membuka setup terbaru dari Franco yang targetingnya disuruh pilih. Oh. Dan aku cukup surprise dengan Melissa dalam komposisi ini. Mungkin ini adalah draft terbaik, tapi kagak nggak tahu serame kenapa. Aku lebih prefer lawan draft Blacklist anjir. Oh, buat menangin match up lane ya. Lawan Blacklist RRQ Terus juga Blacklist bisa numbangin rame mungkin dengan betul. instan. Pokoknya di Stadion, metode late game-nya stadion. ini dia punya sustain untuk dirinya sendiri. Sedangkan Melissa ya benar. Ketutup, untung ketutup sama pin tuh si Lunok. Itu dia yang sudah terjadi. Oke ya guys ya, udah ke Land of last chance. Dawn. Nyawa terakhir dari tim RRQ dan juga Falcon. Karena tidak ada lagi kesempatan Nyawa David terakhir, untuk cowok. hari ini bisa Kalau kalah tuh maju ke babak selanjutnya. Hanya ada tereliminasi satu nih. tim
antara Falcon atau Araki Hoshi. Gila, ngeri nih ini perangko ini. Gerakan dari tim Falcon, mereka seperti biasa melakukan agresi di arah mid lane-nya. Satu harus seorang Clay. No, Clay, no. Sabar, tidak menggunakan flicker di depan sana. Ya, pergerakan agresif akan langsung dilakukan oleh teman-teman dari tim Falcon pastinya di awal-awal memaksimalkan early potensial yang mereka miliki dengan adanya Franco, Iron Hook yang akan sangat memberikan gangguan, ditambah lagi mereka ngebawa Freddy Jaga dan kali gila. ini ada Nokia connect ke arah seorang Albert, gak akan ada inisiasi lebih lanjut. Tarik flicker, cok. GG anjir. Perangkonya si itu Naomi. Ini tim fight yang mungkin cukup diunggulkan oleh tim Tanzania Araki Hoshi Fit di garis depan. Bakal coba dipoking oleh seorang Ken, untungnya Ken belum ada ulti di sana Finn. Mati Force Finn. block di Kagak. tangan dari tim Falcon yang memiliki win rate sampai 92%. Dan akhirnya suara saya berada di dalam dari Sinar Senayan. Boleh minta tepuk tangannya. Ini dia Indonesia. Saat di Indonesia pastinya ya, untuk tim Indonesia, tapi untuk Falcon juga tetap harus kita Cok, respect tegang, sebanyak-banyaknya. Dan Falcon ini memiliki rank pertama dari segi first blood win rate-nya 93,33%, 14-15. Itu di match kita yang kemarin tuh ya. Tambah lagi itu. Tambah lagi, tapi Albot di sana. Ken setengah darah terakhir. Di si match Ken setengah darah, cok. Ken bakal dikasih begitu saja. Mati Ken. Anjir bener retri-nya dapet sama Ken anjir. Di sisi Aduh, sebaliknya bahkan first blood didapatkan kembali oleh Mati. tim Falcon. First blood by Infinix. Oh my god. Falcon lagi-lagi dengan win rate yang besar 93%, makin menambah lagi first blood rate dari Profesor KW. Wah, itu tadi barusan adalah sebuah retribution yang on point sekali sehingga Naomi langsung mendapatkan level yang keempat. Langsung Dikit lagi cok Ken itu. untuk menghentikan bagaimana Siapa yang kagak ada. serangan-serangannya. Itu anjir. Follow up. Karena backline, dan from Bogor mencoba untuk melakukan pass. Kenny tumpukan Naomi berhasil menjadi dua korban. Deden from Bogor mencoba mengejar Jasin. Nice. Bogor. Tabrakan dari seorang Finn yang kali berhasil memakan korban, tapi sayang sekali Yellow Flash akan langsung balaskan dendamnya, memulangkan Clay juga ke area base. Pertukaran demi pertukaran udah kalau mulai Deden ketika di 3 berbanding 5 juga dari segi eliminasi yang sebenarnya sejauh ini sama Surkis tim masih si ada di tangan dari Ken-nya itu Arceus. pas Walaupun begitu, starter. setidaknya dia mencoba untuk memperkecil ketertinggalan yang dimiliki di Yes. arah bottom lane, Profesor Gabi. Ya, gapnya mungkin udah mulai kelihatan walaupun tadi Falcon unggul sekitar 1.300 untuk sekarang setidaknya ada 400 gold yang bisa diambil oleh Araki Hoshi dengan tim fight barusan di area bottom lane. Setidaknya kita udah melihat bahwa Clay memiliki positioning yang sangat luar biasa ditambah dengan retention yang tinggi, dan ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman dari Falcon. Kalau mereka mau mengincar ke arah depannya, usahakan mengincar ke arah Martisnya bukan ke arah Grok-nya, karena dari sini Grok dari Finn ini akan selalu membadani teman-teman dari Araki Hoshi. Dan itulah yang sebenarnya dimainkan sama Araki Hoshi. Jangan sampai malah Bloodihannya menuju kepada Albert, karena Albert ini bisa jadi eksekutor nanti di dalam skema team fight jangka panjangnya. Dan bahkan tadi sebenarnya Albert akan menjadi eksekutor kalau tidak ada Bloodihan, kalau retribution dari seorang Ken tidak berhasil. Tidak ada level 4 untuk seorang Naomi, dan Albert sudah bisa dipastikan kurang lebih akan mendapatkan double kill. Tapi ternyata dengan miss retribution dari seorang Albert di arah bottom lane, itu dia yang tidak bisa dikalkulasi. Itu namanya adalah satu buah tindakan yang benar-benar baik dari seorang Ken. Orang yang mendapatkan first gold dan bahkan snowballing yang dimiliki dari tim Falcon memiliki 1.100 gold difference di arah shuttle. Kemudian ini akan menjadi tim fight kembali. Albert berada di garis depan, ini ingat Albert. Mortal Coil masih bisa ditutup. S7 di garis belakang mencoba untuk melakukan sedikit decoy menuju ke arah satu buah backline tim Falcon. Terreset kembali satu lane dimiliki oleh tim Araki Hoshi. Ini nampaknya satu pop yang sudah diberikan para pemain dan tim Falcon. Gas. Play. Dua poin Ada kill Clay. sangat mahal. Kan. Again and again. Cok, kalau ada Clay. Profesor KBD dan Menang, Cok. Profesor berhasil menunjukkan kemampuannya. Nunggu Dua ulti tim Clay fight tadi. total hampir didapatkan oleh Deden Promogo dan 100 kill participation didapatkan oleh seorang Clay. Diberikan 5 Profesor dan satu Clay by Obels. Ini nambah banget sih untuk bagaimana pundi-pundi gold dan mengejar ketertinggalan dari gold yang tadinya 900 sekarang hanya berbeda 100 saja. Bahkan kalau teman-teman lihat, ini item kedua dari Clay kayaknya bakal menarik kalau misalkan menuju langsung kepada entah Glowing One atau Genius One, karena itu adalah dua item yang bisa langsung burning ke arah belakang. Dan Justin ini bakal menjadi korban yang benar-benar ditargetkan. Ini mau Karena kalau ini misalkan nanti Justin glowing. akan memberikan efek Terrify, Clay yang bakal Clay dalam itu ancaman di kayaknya. sini. Sehingga ini tugas dari Finn nih, agar bisa menutup bagaimana Justin dengan ultimate dan bukan juga Naomi glowing, itu. dengan Bloodihannya. Biar tidak ada korban jiwa juga. Antara Ketika glowing nanti tim sama Falcon itu ingin
meluncurkan serangan pick off-nya. Oke, P di depan sana bakal coba untuk melakukan distraction. Terlihat positioningnya. Langsung ada pelayahan di kamera bakal Deden from Bogor kali masih sembunyi dari semuanya bisa memberikan play. Berhubung Skylar fokus terhadap satu buah turret. Albert. Mantep banget. Di arah Topin. Albert. Apakah dia akan mencoba untuk memaksa menuju ke arah depan? Akan coba ditutup dan ternyata sayang sekali di arah top lane seorang Naomi masih selamat. Dewi Fortuna masih berada di si Ken-nya mau ngapus. Ya, Skylar berhasil mendapatkan outer threat di area top lane dan juga Justin memiliki sebuah kerugian yang besar ketika flickernya juga harus terpaksa keluar menjadi informasi yang mahal juga untuk RRQ. Kalau kita melihat saat ini udah mulai diungguli oleh teman dari RRQ kita tetap dalam beberapa momen kali ini harus mereka selamatkan terlebih dahulu. Udah mulai berjanji dari seorang R7-nya mencoba untuk mengincar ke area seorang Yellow Flash, tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah XP lane ini bakal jadi fight yang cukup lama, pertukaran damage demi damage saja yang terjadi dan belum ada pertukaran objektif lain. Tapi ini satu posisi yang sama, R7 dan juga Yellow Flash sama-sama mengincar ke arah backline, sama-sama untuk menghancurkan pertahanan dari tim RRQ dan Falcon dari sisi belakangnya, bukan untuk bermain front to back, karena mereka benar-benar harus mengincar core satu sama lain. Dan posisi yang dimiliki dari tim Falcon juga sangat unggul dengan ada Valentina yang merupakan satu mid laner fixed position. Jadi nggak bisa langsung ditargetin oleh R7, tapi all in terhadap seorang Finn akan menjadi sebuah celah baru tim Falcon melakukan all in terhadap turtle yang akan mereka miliki. Perangko udah nggak ada ulti perangko. Skylar, cok. Mantap, nice. Belum dikeluarkan, masih coba untuk menang saja. Deden from Bogor masih coba dikejar seorang Kenan Pagar. Tidak ada order brilliant. Shutdown didapatkan para pemain dari tim Falcon. Mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dan 3 dari tim RRQ Hoshi. Ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi setelah mereka mendapatkan target, tapi mereka kehilangan 3 playernya, Nevin. Ya, bukan cukup besar ketika 3 pemain harus hilang, bahkan outer mid turret yang akan sangat penting untuk para pemain dari RRQ Hoshi. Satu barrier dipasang di bagian depan, menghindarkan supaya tim Falcon gak bisa pergi lebih jauh lagi menuju ke bagian belakang. Dan kalau kita lihat dari tim fight yang baru saja terjadi dengan adanya Justin, ini IME-nya udah sangat amat mengerikan. 5 eliminasi tambah 4 assist yang udah didapatkan 100% team fight participation dari seorang Justin. Ini mid-nya udah hancur. Justin versus Clay. Karena mau bagaimanapun Justin nanti bakal memiliki satu ultimate mappingnya jadi dikuasai nama ini. Oh my god, Legend from Bogor berhasil selamatkan oleh VV. Dan serahkan di arah bottom lane. Mereka masih bisa selamat menuju ke arah belakang. Untuk memberikan sedikit position dari tim Falcon terbuka dengan sangat bebas. 4 versus 4, tapi dalam keuntungan 1.600 gold ini bukan hal yang baik untuk RRQ. Mereka harus mengamankan objektifnya dulu. Mereka harus dorong leading pace-nya dulu. Karena Zipax dari tadi walaupun dia ditumbangkan sekali, ini berbeda dengan Skylar yang benar-benar sulit untuk melakukan farming R7. R7 memilih harus mundur. Ini bukan hal yang baik kalau dia ditumbangkan dengan posisi. Oh, sebentar lagi akan muncul, Nevin. Iya, mau nggak mau emang harus mundur untuk saat ini, apalagi dengan kekalahan dari segi kuantitasnya 4 berbanding 1 pemain, itu bukan jadi hal yang baik ketika R7 memaksakan terlalu jauh ke bagian belakang. Dan untuk saat ini setup yang harus dilakukan oleh RRQ Hoshi, gimana caranya supaya Finn-nya gak tumbang di awal-awal dan bisa memberikan wild charge-nya karena para pemain dari tim Falcon. Crowd control yang diharapkan pastinya dari para pemain RRQ Hoshi supaya momentumnya bisa didapetin sama mereka. Masih ada R7 yang bisa memberikan backup dari bagian belakang dan juga damage nih dari seorang Skylar dan juga Clay yang seharusnya udah mulai terasa di menit yang ke-9. Tapi ini ya betul ya, ini mainnya benar-benar safe banget. Mereka nggak ada yang langsung mengincar ke arah dari bagian inner turret. Karena mau bagaimanapun inner turret akan menimbulkan sebuah magic sentry dan magic sentry ini akan mengunggulkan sekali bagi siapapun yang akan memanfaatkannya. Di satu sisi Falcon ini hanya mau melakukan bait saja sepertinya. Apalagi dengan hero blue, terus ada Fredrin, mereka nggak mau lord sebenarnya. Tapi mereka mau hero-heronya terlebih dahulu agar nanti tidak terganggu dari retribution-nya Ken walaupun dia levelnya unggul. Tapi lihat tadi turtle yang ketiga. Ini benar-benar diamankan sama Albert walaupun level Albert under. Aduh, pin ketarik. Susah, cok, sumpah. Berhasil mendapatkan satu poin didapatkan, tapi satu ditukar dengan 2 yang mati, cok. permainan dari tim Falcon, mereka lagi-lagi Nama Skylar mati tidak ada lagi posisi dari seorang Albert yang akan dilepaskan dari seorang Justin. Zipax nice. Sepeng. berhasil memakan dengan sangat indah di Clay dikejar-kejar, cok. Mati, Clay. Ya mundur aja, aduh. Dan Clay berhasil mempospon para pemain dari Falcon atas
atas satu award yang bisa mereka dapatkan. Iya, kalau kita lihat antara Clay dan juga Yellow Flash memang menjadi salah satu hal yang hampir mustahil ya untuk bisa menumbangkan ke arah Yellow Flash. Tapi buying time yang didapatkan ketika Clay-nya mencoba untuk memancing dan menghindarkan grab-grab dari seorang Yellow Flash itu cukup banget supaya dari Albertnya bisa ngedapetin satu pemain bahkan tadi ke arah Justin dan juga beberapa pemain lainnya. Tapi untuk saat ini Lord-nya nggak akan diambil terlebih dahulu, dibiarkan terlebih dahulu sampai nanti semua pemain udah mulai reset dan manajemen wave-nya udah mulai dilakukan oleh kedua tim. Posisi dari seorang Naomi belum terlihat. Para pemain dari tim Falcon, mereka akan coba regroup dan mereka harus cari di mana keberadaan dari seorang Zivas yang tidak memiliki flicker dan sangat-sangat bisa ditumbang oleh seorang Elsa dari backline. Bukan hanya itu aja, mereka harus respect dengan Iron Hook yang memiliki dari seorang Naomi. Mereka juga tidak boleh kelepasan dengan posisi dari Z-Fox untuk mendapatkan satu buah Lord yang cukup mahal. Kenapa aku bilang cukup mahal? Mungkin Lord ini Lord unggul, tapi laning phase-nya kali ini mereka sama. Sama-sama mendapatkan 3 turret. Goldnya tapi dipegang oleh tim Hierarchy, Profesor KB. Ya, tapi kalau misalkan melihat dari skema pertandingan yang sebelumnya, Skylar dan Clay harus nempel bersamaan. Agar nanti ketika di pop up ya bubble-nya dari Melissa, di go away, itu setidaknya Clay tidak bisa disentuh juga oleh teman-teman dari tim Falcon. Jadi benar. dia melindungi 2 hero sekaligus Melindungi agar dua Clay-nya hero. tetap bisa memberikan direct damage seperti di team fight yang sebelumnya. Ya, yang di bottom lane. Yang berada di bottom lane yang dimana Skylar berhasil menyelamatkan Di Deden. sini juga, dan jangan lupakan bahwa kita tahu Naomi ini benar-benar close combat banget. Jadi harus nempel dulu. Oh, biar Bloody nanti- all in ke itu, R7, Cok. R7 masih coba untuk bertahan. Tidak bisa Sumpah. terlalu lama. Tidak ada barter. Tidak ada pertukaran. Ini menjadi sebuah bahaya untuk tim Hierarchy Hoshi. Dia bakal mundur para pemain dari tim Falcon. Mereka memasang tim lain. Cody Jenkins, Albert. Masih menjadi pelan utama bersama dengan satu buah Glock Pin. Skylar nggak bisa Skylar, Cok. Oh. Almost outplayed. Deden from Poveran. Oh my God. Tersisa seorang Albert. doang. Sinyalnya anjir. Arah Purple Bomb. Ini semua bencana untuk tim Hierarchy Hoshi. Mereka benar-benar terpresi dengan 4.000 gold different. Now lost by UBS. 4 pemain harus hilang di tangan para pemain dari tim Falcon. Tapi memang kita harus akui juga inisiasi dari seorang Naomi ini benar-benar bagus banget. Bahkan dia masih sempat untuk menangkap seorang Finn yang sedang berada di pelarian Skylar. Nice try juga ketika dia ingin memberikan pertukaran balasan. Ada beberapa efek vision juga yang sebenarnya ia miliki, Profesor. Ya, ditambah untuk sekarang itemnya sih ini udah blade armor dari Yellow Flash, jadi tentu Yellow Flash akan menahan banyak sekali physical damage deal dari Skylar termasuk juga Albert. Dan satu sisi lainnya Fredrin-nya udah ready banget dengan Radiant Armor dan juga Guardian Helmet untuk menjawab bagaimana Clay dan juga R7 di lini depan, tapi untungnya Iron Hook-nya Hampir. di-immune dengan menggunakan Mortal Coil. Almost is never enough. Lihat dia bisa diberikan oleh seorang Skylar berhasil menyelesaikan dengan cepat. Tapi laning phase di kali ini berbeda. Mereka terdorong secara bersamaan. Membuat Hierarchy Hoshi terperangkap di dalam base mereka. Dan lihat Falcon masih terbang. Melayang di udara bebas di jungle dari tim Hierarchy Hoshi. Bahkan Kane di masa Iron Hook ini tidak dapat mendapatkan lagi. wajahnya. Tidak berhasil di-follow oleh para pemain dari tim Hierarchy Hoshi. Decimate di 1 poin. Shutdown didapatkan. Looking for dapat Nice. kill. 2 Plus poin. Dan ternyata Alpha juga menjadi mati, tumbal anjir. dari 2 poin yang didapatkan oleh tim Falcon. Ya, 2 pemain harus hilang tapi kali ini R7 kayaknya nggak akan membiarkan dari tim Falcon untuk Naomi, kembali ke nasib. mantap. Juga Defect berhasil mati. untuk kali ini. Masih Gila, mau lebih banyak R7. dengan Naomi bahkan di setengah HP dari seorang Masuk. Ken. Masih ada mini wave juga. Masuk, mati, Ken mati, Cok. Mochi kali ini Masuk. double kill. R7 dengan joy-nya begitu ganas. Naomi mungkin Gila. memang bebas kali ini tapi mereka dari Hierarchy Hoshi bisa Nice, mendapatkan nice. outer turret di area ini bahkan sampai menuju ke area inner turret. Pianis from Hierarchy lihat R7 bermain piano di depan sana. Gila. Ding 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 ding. Dan membuat para pemain dari tim Falcon berantakan, Profesor. Wah, itu glowing one-nya benar-benar ngebantu banget agar pergerakan dari teman-teman tim Falcon tidak bebas. Dan untuk sekarang dengan R7 yang vengeance spell-nya ini akan menjadi pengganggu juga bagi Clean. Karena kita tahu sendiri Clean damage-nya tinggi, betul. Iya. Tapi pantulan damage-nya atau damage reflection-nya akan lebih tinggi juga. Sehingga di sini R7 lebih diunggulkan, apalagi kalau nanti dia sudah selesai dengan menggunakan Death Armor. Ken, di satu sisi lainnya, masih belum memiliki sebuah backup yang cukup kalau misalkan mereka tim fight di jumlah yang kurang. Sehingga Hierarchy Hoshi harus XP memanfaatkan keren skema juga R7 ya, yang gila, tadi anjir. sudah dilakukan, yaitu adalah menunggu teman-teman dari tim Falcon tumbang satu demi satu sehingga mereka bisa melakukan serangan balasan atau counter attack dengan cepat. Dan untuk sekarang, sekalipun sudah selesai dengan Berserker's Fury, Zipix tidak memiliki item defense dan ini adalah sebuah keunggulan bagi Melissa nantinya yang akan memiliki sebuah respect item terhadap Athena Shield. Karena mau bagaimanapun Justin dengan satu item saja Divine Glaive ini sudah bisa menembus banyak sekali pertahanan dari teman-teman Hierarchy Hoshi dan Ken.
dia walaupun setebal ini juga nggak berani untuk membuka bagaimana map semudah mungkin, apalagi dalam keadaan late game yang sesaat lagi akan kita pijak. Oke. Satu warlord telah muncul sama rasa Papa untuk mendapatkan Watson bersama Justin. Untuk Brilliant Saturday, tapi lihat di posisi belakang sana dia mati. fokuskan seorang Simpang. Itu dikit lagi anjir, Cok. Nge-lag bangke. Free Scalar. Mantap. Masih didapatkan tapi shutdown membuat para pemain dari tim Falcon menghentikan persaingan. Mati. Nice. Tim Falcon kehilangan power retribution-nya. Mencoba Lord, bisa Lord. Scalar dan juga Naomi. Inilah kesempatan untuk RRQ berhasil mendapatkan Lord dengan free 4 versus 3. Cuma ini kesempatan yang mereka bisa dapatkan sekarang untuk mematahkan snowballing dari tim Falcon. Tanpa adanya Candy bakal jadi kesempatan yang besar, tapi tarikan dari seorang Naomi-nya berhasil mendapatkan seorang Skylar. Tidak semudah itu pastinya untuk bisa menemukan seorang Melissa dengan efektifnya dan Free yang berhasil mendapatkan ke arah Lord-nya. Sayangnya Pin harus memuncakkan Immortal-nya, nggak jadi masalah besar dan harus dikorbankan. Oke, satu pemain ditukar dengan adanya Lord dan Yellow Flash. Matiin tapi apakah ini bakal menjadi bumerang? Masih ada Flicker untuk menyelamatkan Yellow Flash. Dan Immortal juga sih lebih tepatnya agar mungkin masih bisa survive. Namun di satu sisi kita melihat bagaimana strugglingnya untuk tim fight dari RRQ Hoshi ketika mereka tidak ada kehadiran dari Skylar. Jadi mau nggak mau ini mengandalkan sekali Skylar dan juga Finn untuk inisiasinya. Dan sebisa mungkin kalau bisa ini Naomi jangan dibiarkan untuk melakukan Bloody Hand atau Iron Hook kepada Skylar, apalagi dalam keadaan nanti mereka mencoba untuk menggerogoti high ground dari tim Falcon. Karena mau bagaimanapun damage-nya tetap cukup. Justin tetap punya magical damage yang tinggi karena dia punya Divine Glaive. Dan bahkan kalau bisa dibilang Skylar harus hilang dari map dimanapun dia berada. Jangan sampai terperangkap. Mundur ke arah backline. BS Turret akan ada enhance dari Lord yang menuju ke arah satu bomb yang dimiliki dari tim Falcon. Instant pick-off tidak bisa didapatkan. Instant base turret juga tidak bisa didapatkan. Para pemain dari tim Falcon, mereka memiliki power yang sangat besar dengan adanya Clint dan juga Justin dengan Valentinanya untuk melakukan fair minion. Jeremy Lane, para pemain dari tim RRQ mencoba untuk melakukan all in. Iron Hook gak berhasil. Skylar telah membuka bodyguard dari depan sana, mencoba untuk mendapatkan base turret yang nampaknya masih belum cukup digedor oleh tim RRQ. Tapi Dennis Hinder boleh minta semangatnya. Itu dia. Oke, kalau kita lihat memang defensif dari Falcon masih begitu kuat ya. Mereka punya hero-hero frontliner seperti Ken dan juga ada Naomi yang mungkin ini menjadi salah satu yang diwaspadai oleh RRQ Hoshi ketika mereka mau all in ke bagian belakangnya. Dan ditambah lagi damage dari seorang Justin ini udah mulai terasa, dan tentunya Tip X Clean dengan base damage yang sangat besar ya untuk seorang marksman. Ini bisa banget untuk memberikan efek instant kill ke arah para pemain dari RRQ Hoshi. Dan dari seorang Vendo mulai dilakukan. Karena harus teman dalam sejam saja dan Yellow Flash akan coba untuk mengacak-acak di bagian belakangnya terlebih dahulu, bisa digagalkan oleh para pemain dari RRQ dengan adanya seorang Clay dan satu pemain yang sangat dibutuhkan oleh Falcon tumbang di tangan RRQ Hoshi. Ini udah mahal banget apa yang didapatkan, tapi lihat ada inisiator yang didapatkan oleh seorang L7. Tidak ada satu wall charge, mereka berfokus menuju ke arah base turretnya, mencoba untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Tidak adanya jungler, tidak adanya frontliner. Ken tidak bisa menyelamatkan tim Falcon atas base turretnya. Pecah satu tapi belum tentu menjadi sebuah tempo yang bisa diamankan RRQ. Kenapa? Karena tim Falcon dengan under kondisi yang dia miliki, dia masih unggul kill, masih juga gold difference yang tidak berbeda jauh di menit 18, Profesor. Iya, apalagi dengan Magic Sentry yang sudah digunakan. Artinya ini bakal menjadi sebuah keuntungan mungkin ya untuk RRQ Hoshi, karena setidaknya tidak akan ada Magic Sentry di area top lane. Dan kalau misalkan melihat dari item ini, Hasclaw adalah jawaban bagi Melissa dari Skylar. Karena mau dari sisi manapun ketika sudah ada satu item ini, Hasclaw dan juga satu buah Inspire sangat sulit sekali untuk menangkap ke arah Skylar, dan juga dash-nya akan sangat berpengaruh sekali untuk lifesteal yang begitu tinggi dari sosok Melissa di late game. Tapi problemnya, Melissa juga punya Wind of Nature, Profesor. Dan itu cukup berbahaya melihat Clint, kita tahu dengan damage yang besar, burst damage, dan positioningnya juga dia bisa dari jauh untuk melakukan jauh kalau Skylar tidak boleh muncul di map sama sekali, tapi kalau dia telah ditemukan ini adalah kesempatan untuk Skylar melakukan free hit, berhasil menumbangkan Ken, balikan kanan belakang, dan Skylar berhasil menyelamatkan Dede tadi di dalam tim fight berikutnya, berhasil mendapatkan double kill untuk tim RRQ Hoshi. Nice, 3 poin hilang, Yellow Flash seorang diri tadi bermain, kesempatan untuk bersama N7, double kill, dia ada big play, mantap anjir, sepeng, sisa Yellow Flash, bisa cara untuk tim Falcon. RRQ Hoshi fokus
sekarang base-nya. Bisa Yang end, Cok. benar-benar terjadi. Lihat yang dilakukan Skylar. Anjir lu sendiri doang anjir. Game for wipe Mati out lah. Team Falcon. This is it. Anarchy Hose take the game one. Congratulations, Anarchy Hose berhasil mengamankan game mereka yang pertama dengan lawan yang begitu keras ya kali ini dari tim Falcon. Tapi ternyata masih ada seorang Arteman yang bisa ngincer ke area backline dan juga komposisi yang benar-benar bagus dari Anarchy Hose. Dan bahkan ini adalah waktunya seorang Deden from Bogor harusnya tersenyum. Gak peduli nanti MVP-nya siapa. Yap. To be honest, Deden from Bogor dari early dia yang menyelamatkan Anarchy Hose karena dia punya warna tersendiri. Dia punya warna tersendiri. Dia yang mengubah skema permainannya dan Yes. dia yang bisa memberikan healing damage bareng sama Skylar agar nanti agak sedikit membingungkan mana physical damage, mana magical damage. this is it. Ini orangnya. Ini dia. Ini dia orangnya, Profesor KB. Bisa kita bilang prime Deden. Oke guys ya. Itu lagi prime-nya banget ya. Lagi dalam Pertandingan kondisi dimenangkan prima oleh banget. Dalam RRQ. keadaan di mana Pertandingan dia di lower pertama bracket dimenangkan nanti oleh tidak ada RRQ lagi ya kesempatan guys ya. kedua. Dan ini ada satu-satunya kesempatan yang mereka bisa maksimalkan. Apalagi kalau kita ngomongin soal Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa nonton babak keduanya juga ya guys ya.